Oke, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya dan juga tim Alam Hijau. Kali ini saya sudah berada di Kota Batu dan ini kami bersiap-siap untuk mendaki Gunung Arjuna Welirang ya. Dan seperti yang dilihat di villa dan mempersiapkan beberapa perbekalan atau logistik untuk mendaki ke Arjuna besok ya. Seperti yang dilihat di sini, nampaknya semuanya sibuk dan juga mempersiapkan alat-alat dan juga apa saja yang bisa menjadi bekal kami di pendakian Gunung Welirang nanti. Oke, selamat pagi. Ini kami sudah berada di pos pendakian Gunung Arjuna Welirang yang tepatnya di Sumber Berantas dan bisa dilihat. Nah, ini teman-teman sudah siap dengan barang bawaan masing-masing. Nah, gitu ya. Sudah, Pak. Beliaunya sudah siap dan kami harus menaiki mobil pick up ya untuk menuju ke pintu rimba, dan jarak dari sini ke pintu rimba itu sekitar 15 menit ya. Dokumentasi ya. Ini kami sudah tiba di pemberhentian terakhir ya, yaitu di pintu rimba. Di sini ketinggian saat ini mencapai 1995 meter dari permukaan air laut, dan ini kami sudah bersiap-siap dan seperti yang dilihat. Dari tempat pemberhentian tadi ya, ini kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 1 yang berjarak sekitar 10 menit dari tempat pemberhentian tadi. Aduh, ini jalannya benar-benar menguras tenaga. Oke, akhirnya kami tiba di pos 1 ya. Itu dia pos 1. Oke, how are you feeling now? Oke, boleh. Boleh.
No, kita istirahat saja di sini dulu. Iya. Jadi istirahat 5 menit. Di pos 2 nanti kita istirahat 15 menit. Siap, Pak. Siap. Sebelumnya pernah mendaki kemana, Pak? Oh ya, yang terakhir ke Kawajen. Oh, ke Kawajen ya. Oke. Ini baru pertama mendaki Gunung Arjuna, yaitu ketinggian elevasinya itu 3000, teman-teman. Jadi beliau ini super sekali, milih gunung yang tepat ya. Itu luar biasa. Terima kasih. Ini kami melanjutkan perjalanan lagi ya. Dari pos 1 menuju ke pos 2. Sejauh ini masih landai. Dan ini dia jalur menuju ke pos 1 menuju ke pos 2, dan bisa dilihat di sini banyak tanaman-tanaman, spesies tanaman yang memang khas tumbuh di hutan tropis ya, seperti pacar air. Sejauh ini kami masih melewati hutan tropis ya. Memang jarak dari pos 1 ke pos 2 ini yang paling panjang, teman-teman. Membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ya. Dari pos 1 ke pos 2, dan sekarang kami sudah berada di ketinggian 2100 meter dari permukaan air laut. Dan lumayan ya, jalur dari pos 1 menuju ke trek 2 ini cukup lumayan, walaupun tidak didominasi oleh tanjakan, tapi cukup menguras tenaga. Dan ya, sempat membuat kami kelelahan ya. Tapi yang luar biasa lagi, beliau itu masih bugar badannya. Gila. Semangat terus beliau ya. Semangat terus. Dan yang lainnya sudah di depan karena beliau harus membuka tenda dan mempersiapkan makan malam kami ya. Jadi beliau harus duluan. Ini kami kembali masuk ke hutan tropis ya, setelah melalui padang terbuka. Tapi di sini vegetasi lebih banyak kaliandra ya. Jadi di sini kami masuk vegetasi kaliandra. Bisa dilihat kanan kiri kami semuanya pohon kaliandra, teman-teman.
Oke teman-teman, akhirnya kami tiba di pos 2 ya. Setelah 1 jam perjalanan ini, tiba juga di pos 2. Ini dia pos 2. Perjuangan yang melelahkan teman-teman. Biasa teman-teman ya. Dari pos 1 menuju ke pos 2, kami membutuhkan waktu hanya 1 jam. Dan memang beliau, Bapak Zul ini, sangat maraton larinya. Gila, cepat sekali. Sampai sekewalahan saya ngejarnya. Oke. Dari pos 2 ini kami langsung menuju ke pos 3 ya. Jadi kami tidak lama-lama di pos 2. Oke, jalur dari pos 2 menuju ke pos 3 ini kami masuk di vegetasi hutan pinus ya. Dan kiri kanan kami ini pinus gunung banyak sekali teman-teman. Tapi ya memang pendek-pendek itu. Ada juga yang tinggi-tinggi seperti di atas seperti itu, jarang. Karena ini masih di ketinggian 2000-an ya. Dari pos 2 menuju ke pos 3, kami sudah masuk ke fase tanjakannya. Nah, di sini memang tanjakannya luar biasa. Agak ada sedikit menyulitkan juga dan buat kami lelah ya. Ini benar-benar kami harus dipaksa sering-sering istirahat di sini. Jadi bagi teman-teman, saya anjurkan kalau menuju ke pos 3 itu banyak-banyak istirahat. Karena setelah ini, itu sudah tanjakan terus tanpa ada bonusan kecuali di Padang Ilalang nanti. Itu baru ada bonusan. Di sini benar-benar kami lelah sebenarnya. Di sini banyak sekali pohon-pohon tumbang. Kami harus benar-benar waspada ya. Tadi saya sudah hampir jatuh 2 kali ya. Itu gara-gara pohon dan batu. Setelah berjuang melalui tanjakan yang cukup menyulitkan, ini kami mulai mendekati pos 3 teman-teman. Oke, teman-teman. Akhirnya sampai juga di pos 3. Ini dia pos 3 ya. Aduh. Setelah beberapa jam perjalanan ini teman-teman. Karena kami banyak istirahat ya. Karena perjalanan ini perjalanan paling santai. Menikmati alam bebas. Aduh. Nah, ini dia pos 3. Luar biasa, beliau kuat juga. Kami akan istirahat setengah jam di sini. Santai. Mantap.
Oke, di pos 3 kami dilanda hujan ya, seperti yang dilihat. Hujan mulai turun rintik-rintik. Dan kebetulan kami ini habis makan siang bersama mas-masnya ini. Ya dari Sidoarjo. Dan suatu keberuntungan berjumpa dengan mas-masnya ini ya. Jadi bisa makan siang bersama di sini tadi. Ini kami mempersiapkan jas hujan dulu. Oh, itu dia. Ini jalur dari pos 3 menuju ke Lengken memang bener-bener menanjak, teman-teman. Kami harus ekstra sabar dan juga mengkondisikan ya. Kalau seperti yang dilihat, kalau kita terlalu memforsir tenaga sekarang, saya yakin nanti di sana kami akan kelelahan, jadi kami harus pelan-pelan. Ini kami sudah memasuki vegetasi rumput ilalang. Dan di sini teman-teman perlu hati-hati karena banyak lubang vulkano di sini yang mengeluarkan asap belerang ya. Nah, ini dia salah satu dari lubang vulkanonya. Jadi teman-teman kalau sini ini panas ya, jadi hangat itu. Enak. Di dalam tanah ini menandakan bahwa di dalam ini terjadi aktivitas vulkano. Jadi ada aliran magma yang keluar ya. Seperti yang dilihat saat ini, kami menuju ke Lembah Lengkean dan di tengah perjalanan kami dilanda hujan ya. Walaupun tidak cukup deras, kami tetap perlu hati-hati karena tekstur jalan menuju ke Lengkean ini tanah liat jadi licin, teman-teman. Jadi kami harus berhati-hati
langkah demi langkah, step by step kami harus memperhatikan jalan kami karena berpotensi membuat kami terjatuh. Ya, bisa dilihat nanti. Seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi jalur dari pos 3 menuju ke Lengkean itu seringkali menyebabkan pendaki terjatuh ya, terutama ketika terjadi hujan. Nah, bisa dilihat itu. Kita langsung ke beliaunya. Bagaimana pendapat Anda sejauh ini? Pendapat aku so far so good. So good ya. So far so good. Pasti ini maiden trip aku ke Arjuna. Seperti yang enggak disangka-sangka. Dan aku rasa I have a big ego, big dreams. Kali pertama, wow, Ini luar biasa ya Pak. luar ya? biasa. Luar biasa sekali. Tapi aku rasa this is it. Ya. Make it happen. Man, mantap. Ini bagaimana kondisi kesehatan saat ini? So far so good. So good. Aku oke, aku oke. Biasa Jadi ini lelah. lanjut ya. Lanjut. Walaupun terkena hujan seperti Oh, ini. terus. Oh, ini Semangat luar terus. biasa semangatnya. Semangat Wah, terus. teman-teman. Oke, let's go, Pak. Itu hutan tropis yang akan kami lewati ya. Dan detik-detik, menit-menit di mana kami akan sampai di puncak. Jadi, hutan ini adalah hutan terakhir yang akan kami lintasi untuk hari ini. Itu ini dia hutannya. Dan banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon yang dilapisi lumut ya. Karena kawasan ini cukup lembab ya. Dan tipikal hutan ini memang sering terjadi hujan. Teman, ini kami sudah berada di Camp Lengkean. Jadi maaf tadi kami tidak sempat mendokumentasi karena hujan itu begitu deras. Dan ternyata di sini Mas Bayu sudah menyiapkan semua tenda-tendanya ya sebelum kami datang dan luar biasa. Dan sekarang tinggal kami istirahat aja. Dan ini beliaunya masak ini. Sekarang pukul 4 pagi dan cuaca saat ini terjadi badai dan tidak berhenti selama 16 jam penuh. Badainya terus menyerang kami ya dan di tenda. Dan sekarang kami akan memutuskan tetap menuju ke puncak. Walaupun badai, saya berharap nanti di tengah perjalanan badai akan berubah, cuaca akan berubah menjadi baik ya. Dan ini benar-benar baru pertama kali saya melihat badai di Arjuna itu seperti ini, yang durasinya cukup lama, hampir 16 jam ya, 16 jam terjadi badai di puncak di Lengkean. Luar biasa. Dan saya harus bersiap-siap untuk berangkat menuju ke puncak. Seperti yang dilihat teman-teman, masih kabut dan kami masih menunda perjalanan kami. Oh, kabutnya sangat pekat dan disertai badai kencang nih. Nah, ini kami tidak bisa meneruskan perjalanan, tapi untuk sementara waktu, nanti setelah ini ada sedikit reda kami akan lanjut. Sementara buat kopi dulu ini ya. Beginilah resikonya kalau di Arjuna. Dan yang paling saya herankan itu badai ini berlangsung selama 16 jam. Mulai siang sampai malam hari. Dan sampai sekarang ini masih belum reda badainya. Aduh, ini bener-bener ini ya. Ini kami sudah berada di lapangan kotak ya, tepatnya di lereng Gunung Kembar 2. Dan tadi kami summit berangkat pukul 4:30 dan di sini sampai pukul jam 5:30. Jadi 1 jam perjalanan kami sampai di lapangan kotak. Dan perjalanan kami tadi disertai hujan, jadi kami tidak bisa mendokumentasikan karena memang hujannya cukup deras dan ini kami masih pakai mantel, kami benar-benar kedinginan. Jadi cuaca buruk, kami harus tetap melanjutkan ke puncak gitu. Sebenarnya
Tadi kami sempat ragu-ragu, tapi kami berharap di puncak nanti kami bisa mendapatkan view yang bagus. Tapi kalau tidak ya sudahlah, tidak apa-apa. Kami melanjutkan perjalanan lagi ya. Dan nampaknya di puncak Arjuna terjadi badai. Dan kami berharap setelah kami tiba di sana, mungkin badainya akan agak sedikit reda ya. Dan beliau masih menginginkan untuk terus melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan. Nah, karena ini baru pertama kali beliau mengunjungi Arjuna. Jadi saya pikir apa salahnya kami mencoba untuk pergi ke sana ya. Iya, kami mulai menanjak sampai di sini, tidak akan ada bonusan lagi sampai di puncak nanti. Ini mengerikan. Let's go. Dan bisa dilihat teman-teman, itu badai. Jadi badai sudah menyelimuti Gunung Kembar 2 ya. Tapi kami masih memutuskan untuk pergi ke puncak. Inilah, saya tidak tahu alasan beliau, tapi beliau masih berani melanjutkan ke puncak meskipun cuaca seperti ini. Ini kenapa Bapak tidak memilih turun, tapi memilih untuk melanjutkan perjalanan? Oh, perjalanan harus diteruskan. Harus diteruskan ya? Harus diteruskan. Jadi ini keputusan Bapak untuk meneruskan perjalanan menuju puncak Arjuna? Iya. Wah, luar biasa Pak. Oke, akan saya temani Bapak. Insya Allah. Dan bisa dilihat, badai masih terus menghantui kami. Serta kabutnya sangat pekat sekali teman-teman. Dan ini benar-benar cukup menakutkan bagi kami. Ya? Oke. Matahari. Bisa dilihat teman-teman, ini kami sedang menaiki bukit dan didominasi oleh jalur bebatuan ya. Sangat mengerikan. Biasanya sih tidak seperti ini, tapi karena situasi saat ini, kondisi saat ini berkabut, ini yang membuat agak berbeda ya. Jadi kami harus ekstra hati-hati untuk kesini.
Wah, mendung, gelap sekali ini kabut. Kabutnya sangat gelap teman-teman. Dan puncak Arjuna mungkin masih sekitar 1 jam lagi. Mungkin kami tidak akan mendapatkan pemandangan bagus di puncak Arjuna, tapi yang pasti yang kami inginkan sampai di puncak Arjuna ya. Bisa dilihat ini. Masih belum bisa menyelesaikan satu bukit ini, dan mungkin kurang dari 15 menit kami akan berada di atas puncak bukit ini, lalu menuju ke puncak yang berjarak sekitar 45 menit. Ini benar-benar penuh tantangan teman-teman. Dan ini beliau masih belum pernah menyerah, beliau masih belum mau menyerah untuk bisa menuju ke puncak Arjuna meskipun cuaca seperti ini teman-teman. Dan untuk teman-teman pendaki lain, saya harap tanpa pendampingan jika menemukan cuaca seperti ini, lebih baik turun ya. Jangan pernah melanjutkan perjalanan. Ini sangat beresiko dan berbahaya sekali. Hati-hati Pak ya. Ini benar-benar sudah berada di antara jurang. Ini jurang dengan kedalaman sekitar 100 sampai 150 meter, sedangkan di kanan kita juga jurang. Tunggu, Pak, tunggu dulu sebentar. Bisa dilihat itu Pak ya. Itu badainya sangat kencang. Dan saya memberikan opsi terhadap Bapak, apakah masih mau melanjutkan perjalanan atau tidak. Ini opsi yang sangat sulit di tengah badai seperti ini Pak. Kalau tidak melanjutkan, kita berhenti. Kalau melanjutkan perjalanan, apapun resikonya, jenengan yang akan tanggung, tapi akan saya temani sampai ke puncak. Bagaimana? Pendapat Bapak. Hah? Your view. Oke. Kalau gitu, kita akan istirahat sampai badai reda. Ya. Bisa seperti ini. Kami tidak bisa memutuskan untuk ke puncak karena badai cukup besar di puncak Arjuna. Dan demi keselamatan, kami akan istirahat sejenak di antara puncak perbatasan ini ya. Dan bisa dilihat itu, rasanya kami tidak mungkin untuk bisa mencapai puncak dengan kondisi cuaca seperti ini. Ini benar-benar menakutkan. Oke. Kamu pun tiba di perbatasan ya. Di perbatasan, titik triangulasi perbatasan antara Malang dan juga Pasuruan ya. Bisa dilihat teman-teman, badai masih menyerang kami. Ini dia Malang dan Pasuruan. Jadi Arjuna masuk Ini di
puncak perbatasan Pasuruan Malang ya Pak. Jadi sekarang kita berada di Pasuruan. Ini dia. Ini dia nanti. Dilihat teman-teman, badai yang masih berlanjut dan badainya cukup kencang saat ini di puncak Arjuna ya. Ini kami sudah berada di tengah-tengah puncak Arjuna, tepatnya di perbatasan, puncak perbatasan Malang dan Pasuruan. Kita tanya beliau Pak Zul, bagaimana Pak Zul? Mau lanjut awal tidak ini? Lanjut. Resiko kita tanggung sendiri-sendiri ya. Oke, siap. Oke, good. Kita lanjut. Inilah dia. Kami akan melanjutkan walaupun badai teman-teman. Let's go Pak. Ini badai cukup kencang teman-teman. Dan sekali-kali puncak tadi. Karena kami harus berjalan di antara jurang seperti ini dengan kondisi seperti ini teman-teman. Saya rasa tidak merekomendasikan untuk teman-teman atau siapapun yang naik ke puncak dalam kondisi badai seperti ini. Oh, bisa dilihat Pak. Oh, tubuh kami hampir tidak kuat menahan badai teman-teman. Stop Pak, stop. Itu terlalu berbahaya, stop. Stop. Sangat berbahaya sekali. Kita akan berteduh Pak. Oke, kita akan mencari perteduhan di sini. Dan ini saya rasa sangat mengkhawatirkan badai ini. Dan bisa dilihat kalau Bapak tengah-tengah memorial. Perjalanan ini dipermudahkan. Iya. Ya. Semoga Allah lindungi kita berdua. Iya. Benar-benar Bapak ini berani sekali untuk bisa menerjang badai di puncak Arjuna ini Pak. Sebelumnya mungkin kalau orang lain yang kesini itu tidak ya, memutuskan untuk turun Pak. Tapi jenengan kita mau. merancang Pak. Tapi Tuhan menentukan. Tuhan yang menentukan. Tuhan menentukan. Oke. Jadi kita minta pada dia, insya Allah yang rancangan kita itu berlaku. Oke. Itu aja Pak. Oke, siap. Simple as that. Simple ya. Simple. Saya sebagai seorang pendamping, bagaimanapun Bapak keputusan Bapak, saya akan menemani Bapak. Kecuali memang terjadi hal-hal yang fatal, baru saya akan menyuruh Bapak atau merekomendasikan Bapak untuk turun segera. Tapi sejauh ini Bapak masih mampu dan saya akan menemani sampai ke ujung Arjuna. Yes. Kita tim yang hebat. Insya Allah. Amin ya Allah. Nah, seperti yang dilihat teman-teman, badai di belakang kami masih berlanjut. Dan kami masih ngopi santai di sini. Yes. Ini sudah pukul hampir setengah 9 ya. Kami terjebak di puncak Gunung Arjuna, perjalanan ke puncak Gunung Arjuna. Dan ini merupakan pelajaran berharga bagi saya bahwa cuaca memang sudah diprediksi. Awalnya kami tadi yakin bahwa cuaca cerah, kemudian ada mendung dari arah timur menuju ke barat. Dan ini ternyata menabrak Gunung Arjuna dan menciptakan badai seperti ini. Dan luar biasa, awalnya saya ragu untuk datang ke sini dan saya sebenarnya berharap mengakhiri ekspedisi ini, tapi Pak Zul bersikeras ingin ke Arjuna. Saya sih oke-oke saja, tapi pertimbangan saya, beliau di usia 58 tahun, kemudian dengan kondisi cuaca seperti ini dan medan Arjuna tahu sendiri seperti apa. Dan ini masih dalam perjalanan, saya tidak tahu selanjutnya seperti apa. Dan mudah-mudahan Tuhan memberikan kami jalan ya untuk segera memberikan merubah kondisi cuaca di sekitar Gunung Arjuna ini menjadi lebih baik. Ini petualangan yang benar-benar epic kalau menurut saya dan juga agak sedikit berbahaya. Kopi terus. Mantap Pak. Inilah. Sama sekali tidak nampak kegusaran dan juga galau, tidak nampak. Jadi beliau ini masih percaya diri, masih bisa ke sana. Itulah yang motivasi saya. Oke, saya akan lanjut menuju ke puncak Arjuna. Walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan bisa dilihat di sana badai berkecamuk, tapi kami berlindung di balik semak-semak seperti ini, teman-teman. Aduh, ini berat sekali. Dan ini sejarah ya, sepanjang tahun 2002 baru kali ini saya mengalami badai sepanjang hampir 24 jam ini ya, teman-teman.
badai itu terus menyerang kami. Itu sangat aneh sekali. Aduh, Tuhan. Aduh. Ini kami melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Arjuna ya. Itu Pak Zul. Badainya masih kencang. Hati-hati Pak Jurang. Oke, suhu di sini mencapai 5 derajat Celcius ya. Dan semakin dingin. Masih belum ada tanda-tanda bahwa badai ini akan berakhir, teman-teman. Serius, ini benar-benar. Ya teman, itu puncak Arjuna masih terserang badai terus. Dan badainya masih belum berhenti, teman-teman. Dan bisa dilihat ya, di situ puncak Arjunanya benar-benar terselimuti oleh kabut dan badai. Ini benar-benar sebenarnya keputusan yang buruk bagi saya. Karena saya juga mempertimbangkan keselamatan dan juga apa saja yang berpotensi terjadi di puncak Arjuna. Dan setelah saya tadi bermusyawarah dan juga memberikan pertimbangan, akhirnya kami putuskan untuk pergi ke Arjuna. Dan mudah-mudahan di sana kami bisa sampai di puncak. Di tengah badai seperti ini, kami menuruni tebing yang begitu curam, teman-teman. Dan bisa dilihat ini. Beliau tidak putus asa, beliau masih tetap bersikeras ingin ke puncak. Saya juga mempertimbangkan dan keputusan saya masih ada harapan bisa ke puncak karena saya mempertimbangkan situasi dan cuaca dan juga medan. Lihat, dan saat ini suhu mencapai hampir 4 derajat Celcius, teman-teman. Dan tangan kami sudah nyaris beku di sini. Seandainya, ingat, lihat ini, anginnya selalu berubah-ubah arah. Ini yang menunjukkan badai di sini tidak pernah reda, hanya berputar-putar di sekitar puncak Arjuna saja. Oke, itu dia puncak Arjuna, teman-teman. Itu dia puncak Arjuna. Pilihan kita tepat, Pak. Kita percaya sama dia, Pak. Ya, lanjut Pak. Itu dia benderanya Pak. Unbelievable. Wow. Oke, mohon diperhatikan, jangan terlalu ke kiri karena itu jurang yang sangat dalam sekali, Pak. Dan di situ terjadi badai. Oke. Dari sini ya, Pak ya. Ya. Oh.
Langsung naik aja Pak, itu jurang. Naik saja. Ya, naik. Naik sini aja Pak. Itu jurang ya. Terus, oke. Hati-hati. Aduh. Oke. Akhirnya tiba juga di puncak Arjuna. 3.339 meter dari permukaan air laut. Dan ini luar biasa teman-teman. Selamat Pak. Selamat. Sudah tiba di puncak Arjuna. Selamat ya. Alhamdulillah ya. Ini benar-benar perjuangan yang paling mensulit urut saya ini. Tapi Bapak bisa melewatinya. Oke. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata. Ya Rasulullah. Allahu Akbar. Teman, kami sudah tiba di puncak Arjuna. Keren sekali, bisa dilihat ini. Ini Pak Zul sudah memegang plakat dari puncak Arjuna. Pengalaman yang luar biasa teman-teman. Setelah melewati badai selama 16 jam, kami akhirnya tiba di puncak Arjuna ini. Aduh, keren sekali Pak. Luar biasa. Luar biasa Pak. Dan selamat Pak. Inilah puncak kedua tertinggi di Jawa Timur ya. Selain daripada Semeru, yaitu puncak Arjuna dengan ketinggian 3.339 meter dari permukaan air laut. Dan kami tidak bisa lama-lama di sini karena badai terus menerjang dan kecepatan saat ini bertambah teman-teman. Dan juga suhu di sini mencapai 4 derajat Celcius dan sangat dingin sekali. Dan kami akan berteduh dulu, kemudian kami akan foto-foto ya. Oke teman-teman, akhirnya kami tiba di puncak Arjuna dengan ketinggian 3.339 meter dari permukaan air laut. Ini keputusan yang berat bagi saya. Tadinya badai terus menerjang dan saya tidak mau melanjutkan sebenarnya, mengingat medan yang begitu sulit dan juga resiko. Karena ini bukan main-main, saya memegang tanggung jawab yang juga besar menurut saya. Ini bukan masalah keberanian, tapi beliau terus menginginkan bahwa punya harapan besar bahwa beliau yakin sampai ke puncak Arjuna karena Arjuna merupakan tujuan utama dari ekspedisi ini. Maka saya juga akan memikirkan dan memberikan suatu kebijakan dan alhamdulillah setelah melalui perhitungan yang sulit dan juga bermusyawarah dengan beliau, akhirnya kami tiba di puncak Arjuna dan ini luar biasa dan juga cukup melelahkan. Ini tangan saya sudah beku, tidak bisa diginikan ya. Ini luar biasa Pak ya. Beliau pertama kali mendaki gunung langsung di puncak tertinggi kedua di Jawa Timur. Bukankah ini hal yang luar biasa? Itulah kenapa sesuatu yang sulit bukan berarti itu tidak mungkin, sejauh kita percaya bahwa kita bisa. Mantap sekali Pak Zul, luar biasa Pak. Bapak juga Pak.
setelah mendaki Gunung Arjuna, ini kami langsung turun ya, sudah sampai di lembah Lapangan Kotak ya, Lapangan Kotak. Dan maaf tidak bisa mendokumentasikan lebih jauh karena cuaca tadi hujan, jadi kami harus mematikan kamera. Dan ini kami akan melanjutkan menuju ke tempat camp kami. Besok kami masih mau lanjut ke Welirang ya. Ini luar biasa beliau ini, wes. Ini sebentar lagi kami sudah tiba di tempat kami camp di Lengkean ya. Akhirnya setelah berjuang selama kurang lebih 8 jam ya, ini kami akan tiba di Lengkean nih. Tiba juga di base camp ya Pak ya. Ini benar-benar perjalanan yang menguras tenaga, menguras otak dan juga menguji mental ini Pak ya, luar biasa Pak. Ya benar. Pak, bagaimana kesan-kesan menuju ke Arjuna kemarin tadi? Oke. Tahap satu dengan cuaca badai yang daripada semalam 16 jam sampai kita teruskan juga sampai kita mau ke puncak Arjuna juga masih badai. Semuanya tough. Untuk aku juga tough. Yang benar. Ini pertama kali aku buat ini trip. Memang tough. Lagi-lagi diberitahu oleh guide aku dah ini ekstrim nih. Untuk yang pro aja bisa naik. Tapi aku terus pergi ke Arjuna dengan 3.339 above sea level. Dia cakap gila aku. Tapi okay, you try your max, you know. You try the best what you can do. So far alhamdulillah syukur cita-cita aku tercapai. Dan cita-cita itu waktu terserang badai apa kesannya, menakutkan atau bagaimana? Oh, badannya keras benar. Sampai ada satu ketika di perbatasan kita dalam dilema sama ada meneruskan sampai ke puncak atau terus turun. Tapi dalam kepala otak aku berpikir, aku tanya guide aku, berapa lama dari sini ke puncak? 1 jam. Itu yang membuat aku buat satu keputusan yang aku rasa gila. Karena ada dua maksud aku cuma ada dua pilihan. Turun, kembali lagi ke Arjuna, atau teruskan yang 1 jam ini menentang badai yang terusan. Ya ambil keputusan terus saja Pak, lanjut. Ya aku agak kata terus lanjut, okey lanjut. Ya tapi alhamdulillah aku punya guide, syukur alhamdulillah have the same mentality, same drive, same gila what I can put it. Everything you need that kind of person to push you forward. So I myself now after coming down for Arjuna, I don't believe that I do it. But coming all the way from Singapore, just imagine, and I'm 58 years old. Ask yourself, if I can do, you can do better. That's all I can say. Thank you. Mendaki kami makan siang dulu. Kebetulan di luar hujan teman-teman, jadi kami mau berehat. Sebentar lagi kami mau istirahat, capek ya. Nah, ini masakannya Mas Bayu ini kok delok gak enak kok dibalik lur ya jenenge anu arek ya. Semur. Yes. Ini hari ketiga kami, tepat tanggal 18 bulan 6 pukul 3 ya, hampir setengah 4. Kami akan melanjutkan ekspedisi kami menuju ke puncak Kembar 1 dan juga Welirang. Nah, ini kami bersiap-siap. Ini sebentar waktu kami sarapan dulu ya, untuk mengisi nutrisi tenaga ke sana. Karena di awal pendakian nanti kami langsung dijejali oleh tanjakan menuju ke Kembar 1. Oke, ini kami melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Welirang ya. Dan mungkin kami agak terlambat
Ada kemungkinan kami juga tidak mendapatkan sunrise karena memang kami mengalami kendala. Beliau mengalami cedera kaki ya, yang cukup serius kalau menurut saya. Tapi kami mencoba, masih berusaha untuk bisa mencapai puncak Ulirang. Ya ini, sekali lagi, beliau tidak mengenal putus asa teman-teman. Dan ini yang membuat perjalanan ini terasa berat sebenarnya kalau menurut saya sih. Oke. Ini kami sudah hampir tiba di perbatasan, jadi kami perlu fokus kepada jalan ya, karena sebentar lagi kami akan berjalan di antara jurang. Kami cuma berdua ya di sini ya. Tidak ada seorang pun yang mendaki ke Gunung Ulirang ini. Jadi cuma kami berdua. Ini kami sudah berjalan menuju ke puncak ya, sudah melewati vegetasi tinggi, jadi ini jalannya sudah mulai berbatu. Ya, selain memang kendalanya beliau kakinya cedera, jadi tidak bisa cepat ya, jadi kami harus pelan-pelan sekali. Kami sampai 1 jam sebelumnya, tapi karena mengalami kendala seperti ini, jadi kami harus bersabar dan terus melanjutkan perjalanan. Mulut saya sudah beku karena dingin. Suhu di sini mencapai 4 derajat Celcius ya, seperti kemarin sama.
Seperti yang dilihat ini, kami mau hampir sampai di puncak teman-teman. Dan pemandangan di sini bagus sekali. Aduh, bagus, bagus. Dan itu dia puncaknya masih di sana. Kami akan segera menuju ke puncak titik regulasi puncak Ulirang ya. Bisa dilihat teman-teman, itu adalah kaldera dari Gunung Ulirang yang masih mengeluarkan asap ya, asap lerang ya. Dan itu puncak sudah hampir kami capai. Dari sini asap lerang baunya menyengat. Selamat Pak. Mantap sekali Pak. Di sini pemandangannya cukup bagus teman-teman. Dan bisa mencapai puncak tertinggi kedua yaitu Ulirang dengan view yang cukup bagus dengan sunrise yang sangat indah. Sangat keren. Dari sini bisa dilihat ada Gunung Ringgit di sana dan ada Gunung Semeru dan juga Bromo. Ada Arjuna kembar 2 dan kembar 1. Keren. Indonesia, orang Singapura yang pertama kali. Iya. Keren. Keren banget. Oke, setelah menempuh perjalanan selama 2 jam ya dari Camp Rentian, kami sudah tiba di sampai jumpa. Kita pertama kali yang di Ulirang, pertama kali.
sebagai bonus kami mampir dulu di Gunung Kembar 1 ya, puncak ketiga. Ini bonus ini ya, karena memang satu jalur dengan puncak Welirang. Jadi kami istirahat di sini dulu sambil menikmati pemandangan di Gunung Arjuna. Lihat itu keren kan teman-teman. Wow. Dan beliau mau ke Welirang nampaknya ya. Kami sudah tadi.